Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat dimanapun Anda berada saat ini, khususnya yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kembali bersama saya Firaza, channel saya ini. Mungkin agak berbeda sedikit, saya hari ini memakai pakaian seragam Partai Umat, karena hari ini adalah hari di mana baru saja kemarin dideklarasikan oleh Partai Umat, itu Ketua Dewan Suro, Bapak Profesor Amin Rais, yang mendeklarasikan mendukung calon Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang akan mengikuti kontestasi pemilihan Presiden tahun 2004 mendatang. Dan belum terlalu lama kemarin, Partai Umat se-Sumatera Utara melakukan pembekalan untuk para caleg di seluruh Sumatera Utara, baik itu yang kabupaten kota maupun juga yang provinsi, selama 2 hari, tanggal 14-15 ya, di Hotel Saka, Jalan Ring Road, Medan. Dan acaranya berlangsung dengan sukses. Mudah-mudahan para caleg Partai Umat yang akan bertarung nanti dipilih oleh masyarakat, diberikan amanah dan kepercayaan untuk menjadi wakil rakyat, baik di tingkat kabupaten kota dan juga tingkat provinsi di Sumatera Utara. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mengundang seorang narasumber, yaitu Ustadz Bagus Handoko SEMSI, untuk berbicara tentang kezaliman ekonomi. Hanya saja karena itu merupakan tamu narasumber saya yang pertama yang saya undang dan dilaksanakan di salah satu kafe di Kota Medan, terjadi kesalahan teknis sedikit hingga hasil rekamannya audionya sedikit kurang bagus, bisa didengar teman, hanya double seperti bergema. Nah, mohon maaf Ustadz Bagus, baru hari ini bisa saya posting dan upload baik ke YouTube, ke Facebook, dan juga ke Instagram. Nah, berikut kita ikuti wawancara saya dengan Ustadz Bagus yang berbicara tentang kezaliman ekonomi yang sangat-sangat kasat mata sekarang ini. Baik, silakan Ustadz Bagus. Terima kasih Bang Firaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, seluruh sahabat umat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berdiskusi ya melalui channelnya Bang Firaza ini terkait dengan diskusi tentang kezaliman ekonomi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Bagus Handoko. Kegiatan sehari-hari selain sebagai dai juga sebagai dosen di salah satu universitas swasta dan juga sebagai aktivis sosial dan ekonomi di masyarakat, karena memang saya bergerak di beberapa bidang kemanusiaan, sifatnya adalah sosial ya, yaitu ada sebagai ketua di Mualaf Center Indonesia Kabupaten Deli Serdang, kemudian juga pernah menjadi ketua Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Sumatera Utara dan juga di Kota Binjai, dan kemudian saat ini kita sedang menggagas bagaimana ada gerakan solidaritas masjid terhadap bangkitnya ekonomi dan sosial di lingkungan kita. Karena jujur saja kita perhatikan bahwa saat ini
sikap cuek, sikap tidak mau tahu dengan kondisi negeri atau kondisi masyarakat, itu sudah menjadi seperti penyakit. Dalam bahasa Arabnya namanya infirodia. Jadi penyakit infirodia itu adalah penyakit tidak mau tahu dengan urusan orang lain, tidak mau tahu dengan urusan ekonomi, urusan sosial, dan sebagainya. Kalau kita mau jujur, pasca pandemi COVID yang 2 tahun melanda kita, Indonesia, dan seluruh dunia, pasti angka kemiskinan, ya, angka kejahatan sosial itu akan sangat tinggi. Terbukti hari ini banyak yang tidak pernah ada jadi ada, seperti adanya geng motor, begal, dan lain sebagainya. Itu merupakan kejahatan juga di bidang sosial. Ada juga kejahatan di bidang ekonomi atau kita sebut dengan kezaliman ekonomi. Dan hari ini itu terus bergerak. Dan kezaliman ekonomi ini bergeraknya di bawah tanah, tidak nampak tapi terasa. Kalau pelaku-pelaku UKM, kalau kita tanya, waktu COVID pandemi, omsetnya masih bisa bertahan gitu, di tingkat-tingkat tertentu. Tapi ketika setelah pandemi harusnya normal kembali, mereka mengatakan bahwa omsetnya malah jauh berkurang dari pandemi gitu. Ada apa sebenarnya? Apa ada sesuatu yang bergerak ingin menghancurkan ekonomi kita? Tentu kalau kita bertanya tentang ini, apa yang terjadi ya saat ini baik skala internasional atau skala nasional kita atau regional Sumatera Utara, bahwa semua itu tidak ada yang berjalan secara alamiah, tapi semua by design. Didesain supaya bagaimana ekonomi kita ini porak-poranda, ekonomi kita ini hancur, dan kita ini seperti tamu di negeri sendiri. Ya. Di dalam kezaliman ekonomi ada beberapa yang bisa kita ambil, ya, beberapa apa saja yang termasuk kezaliman ekonomi. Salah satunya adalah kezaliman dari dunia perbankan. Kita lihat bahwa dunia perbankan hari ini, kalau kita ambil data, ya, silakan nanti dibuka di data, dari 100% kucuran dana untuk pelaku-pelaku bisnis, UMKM itu hanya kebagian tidak lebih dari 20% dari 100% kucuran dana. Padahal jumlah UMKM kita itu 99,99% di Indonesia. Artinya pelaku bisnis besar itu hanya 0,01%. Ya, bayangkan itu, 0,01% itu mendapatkan fasilitas dari perbankan itu 80% dana. Sedangkan yang jumlah UMKM kita di situ banyak usaha kecil, bahkan yang mikro, ya, itu hanya mendapatkan 20% saja. Padahal jumlahnya itu 64,19 juta jumlah UMKM. Pertanyaannya, apakah pihak perbankan itu berpihak kepada masyarakat atau usaha kecil? Pasti jawaban kita kan tidak. Tentu mereka berpihak kepada elit-elit atau konglomerat-konglomerat. Padahal di dalam agama saya, Islam, ya, bahkan ini menjadi kesepakatan mungkin pelaku-pelaku ekonomi sebenarnya, bahwa tidak boleh harta itu beredar di tangan orang-orang kaya saja. Oke, Pak. Ya, lanjut. Masalah tadi. Yang nggak boleh ngontrak. Terus lanjut. Memang kalau kita boleh jujur, ya, hari ini kita ini seperti tamu di negeri sendiri. Semua serba sulit, ya. Ekonomi kita sulit. Masyarakat kita hari ini, pelaku-pelaku UMKM, terutama yang mikro, yang lebih kecil sama mikro, itu harus kadang-kadang pun harus seri dalam usaha bisnis. Artinya bisa bertahan saja mereka sudah bagus. Jadi ini perlu perhatian oleh pemerintah. Ya, kita harapkan bahwa hendaknya memang kedaulatan ekonomi itu ada di tangan rakyat, sesuai dengan
Undang-Undang dasar kita pasal 30 bahwa perekonomian kita itu ya disusun berdasarkan Pancasila dan digunakan untuk sebesar-besar pemakmuran yang didapat rakyat. Kalau hari ini kita lihat bahwa tujuan ekonomi kita yang disebut dengan dulu namanya ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila, ini sekarang sudah hilang kata-kata itu. Apakah sudah bergeser dari ekonomi kerakyatan atau kita sebut dengan ekonomi Pancasila menjadi ekonomi kapitalis? Kan itu. Mungkin kita semua bisa merasakan bahwa memang ekonomi kerakyatan itu sudah jauh panggang dari akhir. Buktinya kedaulatan rakyat yang namanya koperasi sudah mulai hilang. Kalau dulu, ya bagaimana pemerintah ini ya betul-betul memberdayakan ya koperasi-koperasi sebagai usaha bersama rakyat yang disusun secara kekeluargaan juga asas. Tadi kan saya menyampaikan bahwa bagaimana cara kita untuk menanggulangi tadi adanya kemiskinan, adanya kejahatan sosial yang tinggi hari ini. Ini kan intinya muaranya karena faktor ekonomi sehingga muncullah kejahatan. Kalau di suatu negeri kejahatan itu tingkatnya tinggi, maka pasti itu banyak orang miskin di situ. Kita lihat sih, kalau ada banyak orang miskin, banyak orang pengangguran, employer tentu, pasti negeri itu akan kacau, akan banyak terjadi kejahatan sosial, begal, geng motor, pencurian, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Maka kami dari kader Partai Umat itu harus punya ide kreatif. Caleg-caleg Partai Umat harus bisa memberikan kontribusi yang baik nanti ketika bisa hadir di parlemen. Bagaimana caranya? Kita hari ini mulailah memiliki namanya database UMKM. Kemudian kita akan menggerakkan masyarakat bahwa potensi ekonomi di desa-desa itu sebenarnya cukup tinggi. Kenapa saya bilang cukup tinggi? Karena desa ini adalah sebagai produsen, penghasil daripada produk-produk yang dinikmati oleh orang kota. Dan ini dikendalikan oleh kapitalisme hari ini. Bagaimana kita memberdayakan ekonomi di desa? Kita ambil satu contoh saja. Maka kita akan buat gerakan namanya gerakan beli belanja di kedai tetangga. Ini penting. Gerakan belanja di kedai tetangga. Supaya apa? Supaya ekonomi tetangga kita juga hidup juga. Tidak membeli sedikit-sedikit, harus ke toko-toko modern yang pemiliknya adalah orang-orang konglomerat besar. Maka gerakan membeli kedai tetangga, gerakan cinta terhadap produk-produk anak bangsa, gerakan cinta terhadap produk UMKM harus kita luncurkan. Bila perlu, memang nanti secara legalitas ini harus didukung oleh perda di daerah. Itulah kader-kader dari Partai Umat kalau jadi wakil rakyat nanti harus bisa menghasilkan perda undang-undang yang memihak kepada UMKM. Satu contoh misalnya, Bang Dan. Misalnya kita lihat di Bali. Di Bali ini memang tatanan ekonominya didukung oleh perda-perda. Contoh, hotel di Bali ataupun kantor-kantor ada di provinsi Bali harus memakai produk Bali. Sekian persen di dalam kantor pun harus produk Bali. Artinya buatan ya penduduk setempat. Kita juga begitu ke depan. Jadi harus bisa muncul perda-perda yang pro rakyat, pro UMKM. Perda-perda yang bisa memberdayakan masyarakat. Ya, produk-produk kita banyak sebenarnya. Tapi karena tidak di-manage, kurang juga diperhatikan oleh pemerintah atau dinas terkait, sehingga produknya hanya sifatnya jalan di tempat saja, tidak bisa masuk di toko modern. Jadi pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini yang dulu sebagai ya cita-cita besar pendiri negeri kita, ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, ini harus dimunculkan kembali. Harus kita imbangi ekonomi kapitalisme dan ekonomi Pancasila kerakyatan. Ya, bagaimana satu desa itu, kalau misalnya kebutuhan desa itu beras saja, kita kali-kalikan. Satu orang beras itu kebutuhannya adalah 0,3 kg per orang.
artinya 3 on. Kalau ada masyarakat desa itu ada 20.000 penduduknya, maka satu hari dia butuh 6 ton. Bayangkan 6 ton. Kalau 1 bulan dia butuh 180 ton. Kalau 180 ton dia butuh, di desa itu ada juga gilingan padi, maka uang itu nggak ke kota. Uang itu akan beredar di desa. Bayangkan itu kalau ini diambil oleh koperasi atau usaha-usaha kecil dan lain sebagainya, ini kan bisa hidup. Hari ini kan terbalik nih. Orang desa belanja banyak ke kota, menghabiskan uangnya di kota, bahkan beli beras itu di kota, bukan lagi di desa-desa. Ini kita akan balik ya, gitu. Mungkin ada pergeseran gaya hidup. Nah, jadi ada tren-tren yang harusnya tidak usah diikuti, ya. Harusnya orang kota itu belinya ke desa karena di desa itu yang ada dan balik, sehingga perputaran uang itu memang tinggi di desa. Hari ini kan kita lihat bahwa perputaran itu banyak di kota, sehingga apa yang untuk di desa. Jadi ini perlu menjadi PR bagi pemerintah juga dan bagi calon-calon anggota legislatif ke depan, ya. Gitu. Ya kita yang menginginkan bahwa apa yang kita lakukan ini kan sebenarnya amal jariah saja. Ya. Buatlah program-program untuk kemaslahatan masyarakat dan umat. Kalau partai umat memang berusaha bagaimana melawan kezaliman, termasuk juga kezaliman di bidang ekonomi. Kita tidak mau kita ini nasib kita seperti daerah-daerah atau bangsa-bangsa lain yang awalnya pendatang akhirnya menjajah. Nah, hari ini bahwa yang punya tanah di negeri kita ini, yang punya tanah sampai jutaan hektar itu adalah segelintir orang saja. Kita sebagai masyarakat asli di Indonesia ini, Sumatera Utara terutama, Kabupaten Deli Serdang, Medan, kita tidak punya tanah, membeli tanah aja kita kasar. Kasarnya menjadi penonton dari kita ini seperti pendatang di negeri sendiri, hanya sebagai penonton saja. Jadi inilah kiranya sebagai pemikiran kita. Bagaimana ke depan kita ini harus menjadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh hanya menjadi penonton, seakan-akan sebagai pendatang saja. Mari kedaulatan ekonomi kita kembalikan ke tangan rakyat, yaitu buatlah perda-perda, aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, yang itu semua adalah pro kepada UMKM dan masyarakat. Sehingga ya yang namanya ekonomi kapitalisme yang cenderung dia mempertontonkan kezaliman ekonominya itu bisa kita stop, bahkan bisa kita hilangkan di bumi Indonesia ini. Karena itu juga melanggar sebenarnya undang-undang, ya. Jadi monopoli itu melanggar undang-undang juga. Undang-undang tahun 99 nomor 1 melanggar monopoli. Kemudian bagaimana dia melakukan kezaliman ekonomi, mematikan usaha-usaha kecil, ini melanggar juga. Jadi kita harapkan gede sampah itu banyak. Jadi gede sampah hari ini banyak hidup segar mati tak. Kenapa? Karena orang belanjanya udah mulai bergeser kepada toko modern. Saya sering menyampaikan baik secara terbuka kepada publik atau secara kelompok-kelompok bahwa mari kita buat gerakan belanja di kedai tetangga. Tetangga kita harus hidup. Mari belanja di usaha-usaha punya saudara-saudara kita. Mari kita belanja di usaha-usaha teman-teman kita. Kalau mereka baik, sejati, ya, insya Allah mereka memberikan manfaat kepada orang lain. Akan memberikan juga kebaikan-kebaikan. Paling tidak mereka mau membantu orang yang susah juga. Itulah bagaimana kita kan, kalau kita lihat surah Al-Ma'un, itu kan sebagai warning Allah kepada kita. Apa surah Al-Ma'un itu? Cerita tentang pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian siapa itu pendusta agama? Kata Allah yang pertama, fadzalikal ladzi yad'u orang yang membiarkan anak-anak yatim itu terlantar, tidak diurusi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang membiarkan orang miskin tetap miskin. Kata Allah, fawailul lil musallin, celaka salat kalian. Jadi ada dua hal, ya. Bagaimana solusi orang miskin
kemudian anak-anak yatim terlantar, ini bisa diatasi di negeri. Walaupun Undang-Undang Dasar kita sudah membunyikan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi kenyataannya kemiskinan yang dipelihara. Jadi itu kan hanya sebuah kalimat agung yang baik, tapi pada tataran pelaksanaannya jauh. Jadi harusnya memang apa yang ada di Undang-Undang Dasar itu harus dilaksanakan oleh pemerintah. Hari ini fakir miskin, anak terlantar, ya orang miskin itu tidak diurus dengan baik, bukan sama sekali ada diurus, tapi mengurusnya hanya sekedar saja. Mau kita pemerintah serius mengurus masalah-masalah sosial ini, jangan tambah terus orang miskinnya, ya kan? Itu duit kita banyak, itu berapa triliun itu kan, APBN kita, PBD kita, buatlah program-program untuk pemberdayaan UMKM, pemberdayaan sosial, ya, dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi, provinsi berdaulat secara ekonomi, dan juga kita masyarakat berdaulat secara ekonomi. Kita tidak dijajah ekonomi kita oleh bangsa asing yang isunya cuma investasi, padahal itu adalah menjajah ekonomi kita. Saya kira itu ya, Bang Teresa.